Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya hormati Bapak Dr. Andes Hairil Anwar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas 1B yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan pada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisri Nami Hujana dengan NIM 211.125.220103 dari kelompok 11 yang akan menjadi moderator dari kelompok 12. Adapun judul yang diangkat oleh kelompok 12 dalam diskusi hari ini adalah penalaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai penyampaian materi dari kelompok presentator, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah teman-teman, selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan dan penyajian materi yang akan dipimpin oleh kelompok 12. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok 12, dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Sari dengan NIM 211.125.320009. Selanjutnya kepada rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Tarisana Sandra dengan NIM 211.125.30112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NIM 2110123200039 dengan nomor absen 35. Lanjut, operator. Baik, di sini saya akan memaparkan untuk materi penalaran. Bernalar. Nah, pengertian bernalar. Penalaran itu merupakan proses membuat kesimpulan atau menyimpulkan. Yang kedua, penalaran juga merupakan proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang paling berhubungan sampai dengan kesimpulan. Penalaran juga merupakan pembahasan dari suatu masalah sampai menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan ataupun pengertian yang baru. Nah, penalaran itu merupakan proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai kepada suatu kesimpulan. Data atau fakta tersebut boleh merupakan suatu yang benar dan juga boleh tidak. Jika data yang disampaikan salah, penalaran yang dihasilkan tersebut akan salah, dan jika data yang disampaikan benar, namun cara penyimpulannya ataupun penalarannya itu tidak benar, maka akan dihasilkan kesimpulan yang tidak sah. Jadi, kesimpulan yang dihasilkan lewat penalaran itu haruslah benar dan juga sah. Next slide. Para ahli juga mengemukakan beberapa pendapatnya mengenai pengertian dari bernalar. Nah, yang pertama ada dari Bakri pada tahun 1986. Bakri menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep umum yang menunjukkan salah satu proses pemikiran untuk sampai pada kesimpulan sebagai pernyataan. Yang kedua, menurut Surya Sumantri pada tahun 2001, menyebutkan bahwa penalaran merupakan suatu aktivitas atau berpikir dalam pengambilan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan.
Yang ketiga ada menurut Cherov pada tahun 1985. Cherov menyatakan jika penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, atau eviden menuju kepada suatu kesimpulan. Next slide, operator. Nah, selanjutnya ada unsur penalaran. Unsur penalaran yang pertama ada topik. Topik itu merupakan suatu ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya dua variabel. Yang kedua ada dasar pemikiran. Dasar pemikiran, pendapat atau fakta dirumuskan dalam bentuk proposisi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau juga kesalahannya. Yang ketiga ada proposisi. Nah, proposisi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada proposisi empirik. Proposisi empirik merupakan proposisi yang berdasarkan fakta. Dan yang kedua ada proposisi mutlak. Proposisi mutlak merupakan suatu pembenaran yang tidak memerlukan pengujian untuk menentukan bahwa itu benar atau salah. Yang ketiga ada proposisi hipotetik, yaitu persyaratan hubungan subjek dan predikat yang harus dipenuhi. Yang keempat ada proposisi kategoris, yaitu tidak adanya persyaratan antara hubungan subjek dan juga predikat. Yang kelima ada proposisi positif universal, yang yaitu merupakan suatu pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak. Yang keenam ada proposisi positif parsial, yang merupakan pernyataan yaitu pernyataan bahwa sebagian unsur pernyataan tersebut bersifat positif. Selanjutnya yang ketujuh ada proposisi negatif universal, yaitu kebalikan dari proposisi positif universal. Selanjutnya ada proposisi negatif parsial, yaitu merupakan kebalikan dari proposisi positif parsial. Selanjutnya ada proses berpikir ilmiah atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terarah menuju suatu kesimpulan. Selanjutnya ada logika. Logika merupakan suatu metode pengujian, ketepatan, penalaran, penggunaan argumentasi, fenomena, dan juga justifikasi atau pembenaran. Selanjutnya ada sistematika, yaitu seperangkat proses atau bagian-bagian atau unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Selanjutnya ada permasalahan, yaitu pernyataan yang harus dijawab atau dibahas dalam suatu karangan. Ada juga variabel atau unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Selanjutnya ada analisis atau pembahasan atau penguraian yang dilakukan dengan identifikasi analisis atau pembahasan atau penguraian dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencari hubungan atau korelasi, membandingkan, dan lain-lain. Berikutnya ada pembuktian atau argumentasi, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. Berikutnya hasil, yaitu merupakan akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif dan deduktif. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu penafsiran atau hasil pembahasan yang dapat berupa implikasi atau inferensi. Next slide, operator. Dalam sebuah penalaran ada terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu penalaran yang dari sifat khusus ke umum untuk membuat kesimpulannya. Yang kedua ada deduktif, yaitu penalaran dari umum ke khusus untuk membuat suatu kesimpulan. Next slide, operator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, perhitungan, pembuktian, dan asli-asli kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau
khusus. Membuat kesimpulan umum berdasarkan pengamatan, data, fakta, dan spesifik atau khusus dengan tujuan untuk generalisasi. Dilakukan ketika membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan hasil pengamatan di masa lalu. Lanjut. Contoh penalaran induktif, pengamatannya di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulan, daerah yang letak tinggi atau dataran tinggi, hawanya akan dingin. Lanjut. Nah, penalaran induktif pada dasarnya terdiri atas 3 macam, yaitu generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Lanjut. Generalisasi adalah proses pengamatan berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik kesimpulan umum mengenai semua atau sebagai dari gejala serupa. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Contohnya, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Kedua, buah jambu berwarna hijau dan rasanya manis. Generalisasinya semua buah berwarna hijau rasanya manis. Pernyataannya semua buah berwarna hijau rasanya manis. Hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Contoh kesalahan, buah kedondong juga berwarna hijau namun rasanya asam. Lanjut. Analogi adalah yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau inferensi tentang kebenaran suatu gejala khusus berdasarkan beberapa gejala khusus lain yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri esensial yang secara bersamaan. Yang diperhatikan dalam analogi adalah persamaan yang dipakai dalam dasar kesimpulan benar-benar memiliki kesamaan dan ciri esensial yang penting dan yang berhubungan dengan kesimpulan yang dikemukakan. Contohnya, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Kedua, buah jambu biji. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Yang ketiga, ada sebab akibat. Prinsip hubungan sebab akibat menyatakan bahwa semua peristiwa harus ada penyebabnya. Penalaran dari akibat ke sebab dimulai dari suatu akibat yang diketahui, kemudian diumumkan apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Contohnya, Anda pergi ke dokter dengan keluhan sakit kepala. Gejala sakit kepala ini akibat dari sesuatu. Pekerjaan dokter akan menemukan penyebab dan memberikan pengobatan yang tepat. Next slide. Selanjutnya adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum kepada hal-hal yang khusus. Lanjut. Bentuk penalaran deduktif ada dua, yaitu silogisme dan entimen. Lanjut. Yang pertama, silogisme adalah dapat disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Contohnya, barang siapa melanggar peraturan X harus dihukum. Ia melanggar peraturan X. Ia harus dihukum. Bentuk seperti itulah yang disebut silogisme. Kalimat pertama atau premis mayor dan kalimat kedua atau premis minor merupakan pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan kalimat atau kalimat ketiga. Next slide. Yang kedua ada entimen.
Entimen adalah entimen tadi ya. Entimen adalah penerapan deduksi secara langsung. Dapat dikatakan bahwa silogisme premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Contohnya, menipu adalah dosa karena merugikan orang lain. Kalimat di atas dapat dipenggal menjadi dua, yaitu A. Menipu adalah dosa, dan B. Karena menipu merugikan orang lain. Kalimat A merupakan kesimpulan, sedangkan B adalah premis minor karena bersifat khusus. Maka silogisme dapat disusun. Next slide. Kesalahan dalam bernalar. Kesalahan tersebut mungkin terjadi karena gagasannya, struktur kalimatnya, atau cara menarik kesimpulannya. Next slide. Yang pertama, kesalahan induktif, yaitu A. Generalisasi terlampau luas. Contoh, semua laki-laki mata keranjang. Yang B. Kesalahan bersumber pada penilaian hubungan sebab akibat yang salah. Karena ini umumnya terjadi pada bahasa iklan. Contohnya, Konidin membuat batuk jadi senyuman. Yang C, yaitu kesalahan analog. Contohnya, Dani akan menjadi orang pintar karena ia bergaul dengan orang-orang yang cerdas. Next slide. Yang kedua ada kesalahan deduktif. A. Karena premis mayor tidak dibatasi. Contohnya kalau listrik masuk ke desa, taraf kehidupan masyarakat akan meningkat. Yang B. Kesalahan karena term keempat. Yang C. Kesalahan karena kesimpulan terlalu luas. Yang D. Kesalahan penarikan kesimpulan dari premis-premis negatif. Next slide. Terima kasih. Hanya ini pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok presentator. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan sebagai berikut. Kesempatan sesi tanya-jawab kita laksanakan dengan 2 sesi, dan di setiap sesi dipersilakan untuk 3 pertanyaan. Untuk sesi tanya-jawab yang pertama, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand dan on mic. Baik, silakan kepada Putri Elok Maufiko. Ya baik, sebelumnya terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Elok Maufiko dengan NIM 21101222200022. Nah, di sini saya ingin bertanya, menurut kalian penalaran itu apa ada hubungannya dengan logika? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya silakan kepada Mas Salatun Nisa. Baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mas Salatun Nisa dengan NIM 2110112220009, absen 12 dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan teman-teman tadi. Pertanyaannya, apakah penalaran induktif dan deduktif dapat digunakan secara bersamaan? Jika ya, tolong sebutkan alasannya, dan begitu pula jika tidak, tolong sebutkan alasannya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Naila Lutfiana. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Naila Lutfiana dengan NIM 2110125220086. Ingin bertanya kepada kelompok 12,
Apakah penalaran termasuk dalam kegiatan berpikir ilmiah? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan untuk sesi pertama sudah habis. Mungkin kita berikan waktu 3 menit bagi kelompok untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok 12 untuk dapat menjawab pertanyaan dari sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Putri Harmofika. Tadi pertanyaannya, menurut kalian apakah penalaran itu ada kaitannya dengan logika? Jadi menurut saya penalaran dengan logika itu saling berkaitan karena adanya suatu pola berpikir yang secara luas atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses logis di mana berpikir logis ini diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Yang jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan, saya persilakan untuk mengaktifkan fitur on mic-nya.
Baiklah, jika tidak ada, selanjutnya pertanyaan kedua dipersilakan untuk kelompok 12 menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya perkenalkan, nama saya Alia Tarisana Syaira dengan NIM 211-125-320012 ingin menjawab pertanyaan dari Mas Nisa. Pertanyaannya tadi, apakah penalaran induktif dan deduktif dapat digunakan secara bersamaan? Jika ya atau tidak, sebutkan alasannya. Penalaran induktif dan deduktif itu dapat digunakan secara bersamaan. Nah, seringkalinya itu digunakan ketika menarik kesimpulan dari sebuah hasil. Penalaran induktif dan deduktif itu merupakan dua pendekatan berbeda yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah. Contohnya, penalaran deduktif digunakan seorang peneliti untuk menguji teorinya dengan mengumpulkan dan memeriksa bukti empiris suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil percobaan untuk melihat apakah hasil teori itu benar dan menggunakan penalaran induktif. Dan menggunakan penalaran induktif, seorang peneliti pertama mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian membangun teori untuk menjelaskan temuannya tersebut. Itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kembalikan kepada moderator. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih kepada Alia Tarisana Syaira. Sebelumnya teman-teman, di sini saya akan menggantikan menjadi moderator karena di sini sedang ada halangan. Baik, pertanyaan dari Mas Lahatunisa, apakah penalaran induktif dan deduktif dapat digunakan bersamaan? Jika ya atau tidak, apa alasannya? Nah, tadi sudah dijawab oleh Alia. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Alia tadi? Saya persilahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah? Oke, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Kepada Mas Lahatunisa, apakah jawaban dari Alia tadi dapat diterima? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Alia Tarisana Syaira yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawaban dari Alia sudah sangat saya pahami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lahatunisa. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan yang terakhir dari sesi pertama dari Naila Lutfiana dengan pertanyaan apakah penalaran termasuk dalam kegiatan berpikir ilmiah? Nah, kepada kelompok 12 saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan Naila. Baik, sebelumnya izinkan lagi saya untuk menjawab pertanyaan dari Naila Lutfiana. Nah, pertanyaannya tersebut, apakah penalaran termasuk ke dalam kegiatan berpikir ilmiah? Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah merupakan sebuah metode yang fokus untuk mencapai suatu tujuan berpikir yang optimal. Tujuan dari berpikir ilmiah yaitu untuk menghasilkan suatu keputusan dan juga kesimpulan dari proses berpikir yang sah dan benar. Dalam penalaran pun harus adanya suatu data atau fakta, baik itu merupakan sesuatu yang salah ataupun juga benar. Nah, jadi menurut saya berpikir ilmiah dan juga penalaran berpikir ilmiah itu termasuk juga ke dalam kegiatan penalaran termasuk juga ke dalam kegiatan berpikir ilmiah. Itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban?
Baik, teman-teman, sekali lagi saya ulangi, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, sepertinya tidak ada. Kepada Naila Lutfiana, apakah jawaban dari Alia tadi sudah dapat diterima dan dapat dipahami? Alhamdulillah, jawabannya sudah bisa saya pahami. Terima kasih kepada Alia Tarisa Nursaira atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naila Lutfiana. Nah, baik teman-teman, pertanyaan sesi tanya jawab dari sesi pertama ini sudah selesai. Lalu kita akan melanjutkan ke sesi kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand dan on mic ya. Oke, sudah ada 3 peserta yang sudah raise hand. Kepada Muhammad Diki Saputra, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Diki Saputra dengan NIM 21 10 12 52 10 019. Izin bertanya. Dari pengertian bernalar dijelaskan tadi proses berpikir secara logis, sistematis, dan terorganisasi dalam urutan sampai kesimpulan. Nah, jadi jika proses bernalar seseorang tidak logis atau tidak sistematis, maka apakah penalaran ulang tersebut masih dikatakan bernalar dengan baik? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diki. Selanjutnya kepada Widi Kurniati, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mahmudah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widi Kurniati dengan NIM 21101253200042 dengan nomor absen 37. Pertanyaannya, mengapa penalaran induktif dilakukan ketika membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan hasil pengamatan di masa lalu? Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widi Kurniawati. Selanjutnya kepada peserta yang terakhir, kepada Puspita Sari, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Puspita Sari dengan NIM 211012522000081. Sebagaimana pengertian generalisasi yang menyatakan pengamatan itu sesuai gejala. Di contoh PPT kalian mencontohkan buah-buahan. Semisal contoh kalimatnya menyatakan gejala penyakit, apakah termasuk ke dalam generalisasi juga? Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Puspita Sari. Untuk sesi kedua sudah ada 3 pertanyaan. Nah, kepada kelompok 12, apakah pertanyaan sesi 2 ini sudah dapat dipahami dan dimengerti? Ya, sudah bisa Mahmudah. Ya, terima kasih Linda. Saya berikan waktu sekitar 3 menit kepada kelompok 12 untuk mendiskusikan jawabannya.
Oke, teman-teman, waktu sudah menunjukkan 3 menit. Kepada kelompok 12, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan di sesi kedua ini. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Sari, izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Saputra. Pertanyaannya tadi, jika dalam proses pengenalan seorang tindak logis dan tidak sistematis, maka apakah penalaran orang tersebut masih dikatakan penalaran dengan baik? Jadi sifat setiap orang berbeda-beda. Tingkat logika berpikir seolah juga berbeda. Hal ini ditentukan atas dampak kehidupan, lingkungan, tingkat pendidikan, dan juga kadar pemahaman orang tersendiri. Supaya bisa masuk logika, maka harus mampu berpikir sistematis. Sekian dari saya memberikan ke moderator. Baik, terima kasih Linda. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Linda tadi? Baik teman-teman, saya ulangi sekali lagi, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah dari jawaban Nurlinda tadi? Oke, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Kepada Diki, apakah jawaban dari Linda tadi sudah dapat dipahami dan diterima? Alhamdulillah sudah dapat saya terima, walaupun ada putus-putus tadi suaranya, tapi dapat saya tangkap sedikit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diki. Kepada kelompok 12, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Widi Kurniati. Kepada kelompok 12, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NIM 2110125320039 akan menjawab pertanyaan dari Widi Kurniati. Pertanyaannya adalah, mengapa penalaran induktif dilakukan ketika membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan hasil pengamatan di masa lalu? Karena argumen induktif sendiri didefinisikan secara umum sebagai argumen yang bagian kesimpulannya ditarik secara mentak atau real dari premis-premisnya. Tidak jarang kita temukan contoh-contoh kasus yang di dalamnya bukti yang konklusif bisa diperoleh. Oleh karenanya terkadang yang kita cari cukuplah bukti-bukti yang cukup beralasan. Karena itulah di sini menggunakan prediksi tentang apa yang terjadi di masa depan berdasarkan hasil pengamatan di masa lalu, sehingga kesimpulan yang kita tarik sifatnya lebih memungkinkan daripada sejumlah kemungkinan kesimpulan yang lain. Cukup ini jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahra Tunisa. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Zahra tadi? Baik, teman-teman, saya ulangi sekali lagi, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Zahra Tunisa tadi? Baik, sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Kepada Widi Kurniati, apakah jawaban dari Zahra Tunisa tadi sudah dapat dipahami dan diterima? Jawaban dari Zahra Tunisa dapat dipahami dan dapat diterima. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Widi. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari sesi kedua. Dari pertanyaan Puspita Sari. Kepada kelompok 12, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Puspita Sari.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Puspitasari. Sebagaimana pengertian generalisasi yang menyatakan pengamatan itu sesuai gejala di contoh PowerPoint yang sudah kami bawakan, contohnya yaitu kan buah-buahan. Misal contoh kalimat menyatakan gejala penyakit, apakah termasuk ke dalam generalisasi juga? Jawabannya yaitu ya dapat termasuk dalam generalisasi. Contohnya yaitu Lia sakit perut karena sering terlambat makan. Yang kedua, Yuna sakit perut karena semalam memakan makanan pedas. Generalisasinya, kesalahan dalam makanan dapat menyebabkan sakit perut. Contoh kesalahannya yaitu Reni juga sakit perut, namun bukan karena makanan, melainkan karena Reni sedang menstruasi. Sekian dari jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah? Baik, sekali lagi saya ulangi, apakah teman-teman ada yang ingin memberikan tambahan jawaban atau menyanggah? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan dari sesi 1 sampai dengan sesi 2 itu menandakan bahwa akan segera berakhirnya acara diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 12 yang telah memberikan presentasi yang menarik. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, sebelum menutup acara diskusi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan pada diskusi kali ini. Yang pertama, apakah penalaran itu erat kaitannya dengan logika? Nah, baik teman-teman, berdasarkan diskusi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa penalaran dengan logika itu saling berkaitan karena adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis di mana berpikir logis ini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Selanjutnya, apakah penalaran induktif dan deduktif ini dapat digunakan secara bersamaan? Jika iya atau tidak, apa alasannya? Nah, jadi penalaran induktif dan deduktif ini dapat digunakan secara bersamaan. Yang seringkali digunakan menarik sebuah kesimpulan dari hasil. Penalaran induktif dan deduktif ini adalah suatu pendekatan berbeda yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah. Nah, contohnya dari penalaran deduktif adalah digunakan oleh seorang peneliti untuk menguji teorinya dengan mengumpulkan dan memeriksa bukti empiris suatu pengetahuan yang diperoleh dari hasil percobaan. Nah, untuk melihat apakah hasil teori itu benar dan menggunakan penalaran induktif, maka seorang peneliti pertama mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian membangun teori untuk menjelaskan semuanya. Nah, selanjutnya, pengertian generalisasi yang menyatakan pengamatan suatu gejala di contoh PPT kalian mencontohkan buah, misal contoh kalimat menyertakan gejala penyakit, apakah termasuk ke dalam generalisasi juga? Ya, itu juga termasuk. Nah, selanjutnya, pengertian bernalar dijelaskan proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan sampai kesimpulan. Nah, jika dalam proses bernalar seorang tidak logis dan tidak sistematis, maka apakah penalaran orang tersebut masih dikatakan bernalar dengan baik? Nah, dengan itu sifat setiap orang berbeda-beda. Tingkat logika, berpikir, seseorang juga berbeda. Hal ini ditentukan oleh latar belakang kehidupan, lingkungan, tingkat pendidikan, dan juga kadar pemahaman orang itu sendiri. Supaya bisa melatih logika, maka kita harus mampu berpikir sistematis. Nah, itu tadi saja sedikit kesimpulan yang dapat saya berikan.
Untuk menutup diskusi pada hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa semuanya.